Pemirsa, sebuah benda antariksa melintasi langit Bandung hingga viral di media sosial. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut bahwa benda tersebut adalah meteor sporadis. Pemirsa, inilah berbagai video amatir yang direkam warga dari berbagai daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nampak dalam video sebuah benda antariksa menyala di langit Bandung, Garut, dan juga Yogyakarta. Banyak yang beranggapan bahwa benda tersebut adalah sampah antariksa yang dijatuhkan ke bumi. Namun ahli dari BRIN menjelaskan jika benda tersebut adalah meteor sporadis. Meteor jenis fireball atau meteor terang tersebut jatuh dari langit Bandung menuju ke arah timur yang diduga jatuh ke wilayah Samudra Hindia. Selain itu, pemirsa, ukuran meteor tersebut hanya berukuran 0,5 meter saja. Apakah itu kemungkinan sampah antariksa? Setelah saya periksa, tidak ada sampah antariksa yang jatuh pada tanggal 14 atau malam Jumat sekitar pukul 23. Jadi dilihat dari sifat fisis ketampakannya, itu disimpulkan bahwa objek yang terlihat mulai dari Bandung sampai dengan Yogyakarta tersebut itu adalah meteor terang atau sering juga disebut sebagai fireball atau bola api. Pemirsa, sebuah bank BUMN ternama menggelar pengundian hadiah bagi para nasabah yang setia menabung dan bertransaksi. Mobil listrik, motor, dan beragam hadiah lain dibagikan senilai total 1 miliar rupiah. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk mengadakan program undian berhadiah bagi nasabah setia yang aktif menabung dan melakukan transaksi. Acara bertajuk BTN Spekta digelar meriah di Cilex Sudirman, Jakarta. Mobil listrik, motor, dan hadiah-hadiah lainnya dibagikan senilai total 1 miliar rupiah. BTN Spekta merupakan cara Bank BTN untuk memberikan kembali kepada nasabah dan mengajak agar terus menabung di Bank BTN. Ini sebetulnya adalah cara Bank BTN untuk memberi kembali kepada nasabah dan juga tentunya untuk mengajak nasabah untuk terus menabung. Ini adalah satu program yang memang akan terus kita lakukan dan juga tentunya kami mengajak untuk nasabah Bank BTN dan halayak ramai juga untuk mari menabung di Bank BTN dan tingkatkan terus saldo dan tentunya tingkatkan juga transaksinya. Hingga Agustus 2023, Bank BTN mencatat tabungan transaksional menunjukkan peningkatan sebesar 7,24% secara tahunan atau year on year. Bank BTN juga mencatat rasional dana murah di level 52,5% per Agustus 2023. Meningkat 6,79% year on year dibandingkan dengan Agustus tahun 2022. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, mungkin beberapa di antara kita ada yang suka datang untuk menikmati senja sambil menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta pada akhir pekan nih. Nah, tapi selain bisa menyaksikan musik ya, di sana kita bisa juga melihat-lihat pameran berbagai produk di anjungannya. Wah, kira-kira ada apa aja di sana? Berikut liputan selengkapnya. Konser musik Zone by OK Zone Radio dan Celebrities Radio di Anjungan Sarinah dimeriahkan dengan penampilan Jubile Marisa, Dere, serta artis lainnya yakni Jazz dan White Chorus. Acara ini juga diwarnai dengan hadirnya pameran motor metik terobosan terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Fazio Hybrid Connected dan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Skuter metik bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini selalu menjadi tempat nongkrong asik anak muda, karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air. Tak hanya itu saja, parade model-model cantik berlenggak-lenggok di antara motor skuter kekinian semakin memeriahkan suasana. Pengen nonton aja gitu, terus seru-seruan gitu loh. Pesan-pesannya juga kayak buat anak-anak juga pada nonton, jadi meriah, terus rame juga di sini gitu.
Menurut aku motornya tuh kayak bagus, terus kayak aku tuh pengen beli juga gitu rasanya. Pengen beli banget gitu. Motornya pasti keren-keren dong Kak, dan pasti produknya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Udah punya. Iya, ada sama gitu. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Utara 1, Maijen TNI Purnawirawan Karef Bakti Nusa Marpaung bersama Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Utara 2, Febri W. Parsa Sihombing, dan Bacalek DPRD Provinsi Sumut Makmur Marpaung meresmikan Turis Information Center di Wisata Siantar Sitiotio Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Turis Information Center ini juga berfungsi sebagai rumah doa dan homestay untuk mendukung sektor pariwisata yang mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Sebagai orang Batak yang mempunyai hati untuk membangun bangsa, tapi kita mulai dari desa, dari kampung saya dulu. Saya sudah memulainya sejak tahun 2019 dengan membangun yayasan Dewi Asina atau Yayasan Asina Aek Sitiotio Nauli, yang memang membangun desa ini menjadi satu desa wisata. Saya pikir ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi rumah doa dan menjadikan rumah doa Asina ini menjadi sebuah contoh sehingga kemudian banyak kunjungan wisatawan khususnya ke desa wisata yang ada di Sitiotio ini. Seekor hiu tutul kembali ditemukan mati dan terdampar di pantai selatan Purworejo, Jawa Tengah. Dalam sebulan, 4 ekor ikan hiu tutul mati di perairan Purworejo. Hiu tutul sepanjang 7 meter dan berat sekitar 2 ton ini ditemukan nelayan sekitar pukul 6 pagi di bibir pantai Ketawang, Desa Ketawang, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Warga lalu mengikat hiu dengan tali agar tidak terbawa arus ke selatan. Sementara itu, BPBD Kabupaten Purworejo dengan Polsek berkoordinasi dengan sejumlah relawan untuk melakukan evakuasi. Udah lemas, terus udah di pinggir. Itu jam berapa tadi? Kurang lebih jam 6 pagi. Untuk jenis ikannya Mas? Jenisnya hiu tutul. Panjang dan berat? Kalau panjangnya kurang lebih 7 meter, berat ya 1,5 ton lah. Sudah keempat kalinya untuk wilayah Kabupaten Purworejo dan untuk wilayah Kecamatan Gerabak untuk yang sudah kedua kalinya. Dan semua jenisnya adalah hiu tutul. Dalam sebulan terakhir sudah ada 4 ekor hiu tutul terdampar dan mati di pantai selatan Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara kini sepi pengunjung. Akibatnya banyak pedagang yang gulung tikar. Sementara yang bertahan mencoba menggait pembeli lewat jualan online yang disiarkan langsung di media sosial. Nilam, salah seorang pedagang pakaian di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini berusaha menggait para calon pembeli lewat media sosial. Disiarkan secara langsung, wanita ini terus menjelaskan produk dagangannya secara rinci, mulai dari jenis pakaian, warna, hingga ukuran. Nila merupakan satu dari sejumlah pedagang tekstil Pasar Tanah Abang yang hingga saat ini berusaha bertahan di tengah banyaknya pedagang yang gulung tikar karena sepinya pengunjung. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana jualan online. Meski jumlah pemesanan masih sedikit karena minimnya jumlah pengikut di akun media sosialnya, namun usaha tersebut tetap bisa membuat mereka bertahan hidup. Offline sepi, mau nggak mau saya harus belajar online dong Pak untuk mengikuti zaman. Tapi setelah diikutin online, kita juga nggak punya follower yang banyak sehingga penonton pas online-nya juga sepi Pak. Jadi dua-duanya kalau menurut aku susah Pak. Dampak persaingan bisnis e-commerce di tanah air menjadi satu alasan di balik sepinya pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Para pembeli kebanyakan menyukai membeli barang secara online karena lebih murah dan menghemat waktu.
Meski ada juga pembeli yang datang langsung ke pasar karena bisa lebih puas memilih jenis pakaian dan tidak akan salah ukur. Saya lebih suka tuh belanja melalui online. Kenapa? Kalau online satu menghemat biaya, nggak perlu lagi mengeluarkan ongkos, dan kedua harga juga jauh lebih murah kalau di online. Kalau saya sih lebih suka offline ya, karena bisa milih-milih gitu loh, size-nya dan bisa sesuai gitu. Kalau online itu kadang nggak sesuai yang datang. Gitu. Para pedagang berharap pemerintah bisa menertibkan regulasi terkait pedagang online agar persaingan antara pedagang online dan offline lebih seimbang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Nasional U24 menggelar latihan di lapangan Senayan jelang Asian Games 2023 di Hangzhou, Tiongkok. Di laga perdana nanti, Timnas Garuda akan menghadapi Timnas Kirgistan. Tim nasional U24 menggelar latihan di lapangan Senayan, Jakarta. Latihan ini dilakukan untuk mempersiapkan pertandingan Asian Games 2023 yang diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok. Latihan ini difokuskan pada ball position dan menjaga kebugaran tubuh para pemain. Seperti yang dituturkan oleh Indra Safri, pelatih utama Timnas U24, kebugaran para pemain sudah lebih baik dari sebelumnya hingga Timnas lebih berkualitas. Sebanyak 22 pemain akan diterbangkan ke Hangzhou untuk mengikuti laga Asian Games 2023 ini. Kami akan berangkat nanti malam jam 00.30 dan pemain yang bermain di tanggal 16 itu akan berangkat di tanggal 17 dini hari, dan Egy yang bermain malam hari ini akan bergabung nanti di airport untuk berangkat bersama. Bersyukur sekali dipercaya sama Coach Indra Safri sama coaching staff lain. Saya cuma mau kasih tolong timnas biar kita bisa dapat hasil terbaik. Laga pertama Indonesia dalam Asian Games 2023 akan digelar pada 19 September 2023. Timnas U24 ini akan melawan Kirgistan. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi disabilitas antarkan Fajar Pambudi menjadi salah satu atlet blind judo andalan Indonesia yang akan dikirim ke Hangzhou, China pada Asian Para Games 2023. Ya, berasal dari salah satu kampung terisolir di Kebumen, Fajar Pambudi bisa membuktikan kepada dunia dengan menorehkan beragam prestasi. Dan informasi tersebut sekaligus menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Akhir kata saya Asmiya Tania. Dan saya Camar Henda undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah yang dilakukan Fajar Pambudi, atlet blind judo Indonesia yang sedang mengikuti Platnas di Sahid Jaya Hotel Solo. Fajar adalah salah satu atlet yang akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Para Games 2023 di Hangzhou, China. Dengan tekun, pria berusia 25 tahun ini mengikuti instruksi yang diberikan pelatih. Latihan teknik, taktik, dan strategi bertanding dilakukan sore hari, sedangkan pagi hari berlatih kekuatan otot dan power. Fajar yang baru saja menjadi bapak 2 bulan lalu, kondisinya sangat bagus dan siap dikirim untuk single event di Azerbaijan dan Asian Para Games 2023 Hangzhou untuk kategori C1 atau tunanetra total. Sebenarnya Fajar dilahirkan dalam kondisi normal. Namun saat TK, dia jatuh dari jembatan yang berada di dekat rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah. Kondisi saya itu dulu tuh masih TK sama kelas 1-2 itu masih normal, Mas. Tapi ada kejadian itu saya jatuh dari jembatan. Dekat rumah? Dekat rumah gitu. Nah terus kan benturan kepala. Nah habis itu tapi nggak dicek ke rumah sakit enggak. Jadi lambat 1,5 tahun itu udah mulai terasa penurunan kelas 3 itu. Udah ngeliat tulisan udah kelihatan jadi satu, udah nggak bisa ngeliat tulisan, udah nggak bisa fokus gitu. Fajar baru 2,5 tahun menekuni judo. Sebelumnya ia adalah atlet silat saat SMK. Meski belum lama berlatih judo, namun prestasinya patut diacungi jempol. Kalau saya sih cabang judo itu baru 2 tahunan, Mas, 2,5 tahun. Baru ikut judo, dulu pertama silat. Pertama silat? Silat sama Yongmodo. Apakah sudah tahun berapa itu, Mas? Kalau silat itu SMK kelas 2. Sudah pernah meraih medali juga atau kejuaraan gitu, Mas? Udah pernah olahraga pelajar provinsi.
judo. Kalau judo udah Mas dari Peparnas, terus di APG Solo, terus di Kazakhstan sama Jepang, sama kemarin terakhir di Kamboja. Meski kini telah menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, Fajar mengaku pernah mengalami masa sulit. Sebelum terjun di nomor difabel, Fajar justru ikut kejuaraan di kategori normal dan kerap mendapat ejekan. Kalau saya sih merasa down itu dari 3 SD Mas. 3 SD sampai umur 22-23. Saya kan tahu disabilitas itu baru 2 tahun setengah. Belum lama Mas saya Mas. Dulu tuh masih terlingkup sama orang-orang yang normal lah. Gitu. Saya merasa sendiri Mas. Saya mempunyai kekurangan sendiri di lingkup itu. Kalau dulu sih saya itu kalau orang kan saya punya kekurangannya Mas. Orang itu kan bisa banyak yang caci maki kan. Kalau saya pribadi sih semua itu hiraukan Mas. Caci maki mereka itu jadikan motivasi kita untuk membuktikan walaupun kita mempunyai kekurangan tapi kita bisa melampaui mereka yang lebih baik dari kita. Mental kuat Fajar Pambudi terbentuk karena didikan kedua orang tuanya. Apalagi Fajar berasal dari sebuah desa di Kebumen, Jawa Tengah yang lokasinya cukup jauh. Cukup sulit tentunya seseorang yang berasal dari wilayah perbukitan di Kebumen untuk mendapatkan akses pendidikan maupun ekonomi. Namun kesulitan tersebut berhasil dipatahkan oleh Fajar Pambudi dengan meraih beragam prestasi di cabang olahraga judo. Kedua orang tua Fajar pun kini bersyukur meski anaknya memiliki kekurangan, prestasinya luar biasa. Ya bersyukur sekali, bersyukur suatu keajaiban itu. Dari kecil saya nggak nyangka anak udah ya dibilang kan cacat, nggak sempurna. Saya sebagai seorang ibu itu ya bagaimana ya? Hanya berpikir masa depannya gimana? Masa depannya itu bagaimana seandainya orang tua sudah nggak ada. Ya harapannya sebagai orang tua selalu mensupport dan selalu berdoa dan selalu membawa nama baik bangsa Indonesia dan keluarga. Semoga tetap menjunjung tinggi negara dan selalu menang dan menang. Fajar Pambudi sudah menyumbang berbagai medali untuk Indonesia. Prestasi yang Fajar peroleh ini berkat dukungan dari orang tua, istri, anak, dan kakak yang menjadi motivasi utama. Fajar pun semakin mantap terjun di cabang olahraga blind judo dan kini mempersiapkan diri di Platnas untuk tampil di Asian Para Games Hangzhou 2023. Tim Liputan iNews melaporkan.